Terima kasih. Saya hormati Ibu Mariatul selaku PP saya sudah hadir mau menemani saya di sini, mendampingi saya di kegiatan pendampingan individu yang kedua. Kali ini pendampingan kami itu tentang visi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu guru, teman-teman saya yang sudah mau membersamai saya di sini untuk melakukan diskusi dari visi yang saya buat di sini. Oke, kali ini di sini pendampingan individu dua ini Ibu Mariatul di situ tergambar sebagai PP saya, kemudian saya sendiri sebagai CGT-nya di angkatan yang ke-9. Ya, sebelum kita mulai, kita melangkah lebih dalam lagi. Kalau biasanya kita pakai ice breaking, kali ini ice breakingnya tidak usah ya, karena dari pagi saya betul ya ibu-ibu nih sudah banyak aktivitasnya ya, dari mulai mengajar, dari ya ajak ijik ya. Jadi kalau di sini saya cuma mau ingin mengajak. Jadi sebelum kita mulai diskusi ini, marilah sama-sama ibu-ibu kita tenangkan pikiran dulu kita, tenangkan hati dan pikiran kita. Jadi sebenarnya kita ambil nafas yang dalam, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Kemudian tenangkan hati dan pikiran kita. Nah, kita fokuskan, kita arahkan semuanya ini. Kita akan memulai diskusi ya, diskusi tentang visi dari saya pribadi. Kemudian, hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan yang tidak lupa itu adalah bahagia. Kenapa kita pakai bahagia? Bisa ada yang menjawab? Bahagia. Ya, Bu Eda, silakan. Bagaimana? Bahagia. Kenapa kita bahagia? Ya, bahagia itu sangat perlu karena kita dengan bahagia jadi semangat juga hidup kita. Kalau tidak bahagia udah malas tidur, maka tidur. Nggak bersemangat ya? Iya, nggak semangat. Kalau bahagia kan kayaknya dunia itu juga terlihat indah, kita semangat. Jadi happy terus. Tepung hebat untuk Bu Enda. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih luar biasa sekali Bu Enda. Jadi benar dalam kegiatan itu kita perlu diawali dengan bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, nah kita tidak bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Di sini saya mau minta teman-teman juga. Jadi sebelum kita memulai diskusi, saya meminta teman-teman itu melengkapi kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang ini kalimat yang nanti teman-teman bisa jawab sesuai dengan keinginan sesuai hati, pikiran dan keinginan teman-teman semua. Di sini saya buatnya di model jamboard ya, maaf. Saya buatnya di sini menggunakan model jamboard ya. Jadi nanti linknya dikirim ke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman siap ke HP-nya. Kemarin kita udah bikin grup ya, jadi dibuat di situ. Nah, nanti di sini udah dikirim ya. Benar kok nanti kayak izin ya. Hari ini bukan padlet ya, tapi jamboard. Nah di sini ada 6 kalimat rumpang yang sengaja kita buat di sini. Kita coba untuk teman-teman di sini. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa nanti murid-murid itu nanti ibu-ibu bisa menuliskannya di dalam linknya tersebut ya. Nanti kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah jadi menurut ibu-ibu yang ibu inginkan. Nah, murid
Nah, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa nanti teman-teman mengisi satu persatu dulu. Ya. Sekarang kita lihat dari yang pertama dulu. Ya, link sudah dikirimkan ya. Mungkin bisa dibuka jadwalnya dan kelihatan siapa yang menulis. Di linknya. Harus mengunduh aplikasi Jamboardnya ya? Bu Eva belum ada ya? Manual aja. Kan di sini soalnya beritanya mengunduh aplikasi Jamboardnya. Iya, belum punya. Ya, silakan ibu-ibu mengisi yang pertama. hasil manual aja. Saya memimpin murid-murid yang memimpikan, maaf, saya memimpikan murid-murid yang kira-kira yang ibu pikirkan, yang ibu harapkan, ingin murid-muridnya itu yang seperti apa? Apa-apa ditulis di kertas aja Bu. Kalau gambar. Adakah yang bersedia yang menyampaikan? Sebenarnya murid seperti apa yang saya mimpikan? Boleh langsung jawab. Silakan, Bu Inang dulu. Saya lagi ya. Kalau saya sangat memimpikan punya siswa yang mandiri, Mandiri, satu dua nih. Mandiri, terus serba bisa, artinya bukan dari yang materi Bu, artinya bukan ahli matematika atau IPA, bukan kalau saya. Terutama yang praktek Bu, artinya karena menurut saya biar ya artinya tidak jauh dengan saya Bu, artinya dia bisa di mana aja dia berada itu dia bisa bawa dirinya. oh adaptasi. Ya, soalnya ya nggak jauh beda perbandingannya dengan saya. Walaupun saya anak paling kecil, tapi saya sangat tidak bergantung dengan kakak-kakak saya dan ibu saya. Dan kenyataan sampai saat ini saya dewasa, saya kan dari asli Jawa Timur, anak ke-6. Saya paling jauh dari lingkungan keluarga. Berarti mandiri ya Bu ya. Ya, dan ya itu tadi. Kalau saya senang yang misalnya dia pintar nari, pintar nyanyi, yang itu Bu. Bakatnya. Ya, jadi saya tidak pernah anak sendiri aja nggak pernah saya mengharapkan dia pintar ahli matematika, ahli IPA. Kalau itu saya enggak. Jadi misalnya dia kayak tampil apa gitu, saya senang anaknya apa terampil jatuhnya ya Bu. Iya. Sesuai bakatnya. Ya, sesuai bakatnya. Jadi saya pengennya yang seperti itu, apa aja dia bisa, walaupun dia bukan ahlinya. Tapi misalnya di bidang seni dia bisa, keterampilan dia bisa. Mencoba ya. Iya. Jadi saya tidak menuntut baik anak didik saya ataupun anak sendiri aja dia yang ahli komputer, ahli matematika. Saya nggak punya impian seperti itu. Karena pikiran saya nggak jauh beda dengan saya. Biar nanti dia di mana berada, dia masih bisa hidup. Artinya bukan hidup dalam ini ya Bu, menyesuaikan dengan di mana dia berada. Kalau menurut saya itu, karena ya contohnya saya sendiri, saya nggak ahli yang satu bidang itu Bu, terutama yang materi teori enggak. Tapi sepertinya sedikit saya punya bisa gitu, bukan ahli, tapi bisa. Kan beda ya Bu ya, ahli dengan bisa kan beda. Kalau menurut saya itu, soalnya ya alhamdulillah kan sampai saat ini saya bisa dari Jawa Timur ke Jawa Barat tanpa orang tua juga merantau. Mungkin dari saya itu, maaf kalau panjang dan lebar. Nggak apa-apa. Ada lagi yang
untuk Bu Endang, hebat sekali pendapatnya. Mungkin dari yang lain, Bu Eti? Terima kasih atas waktunya. Saya memimpikan anak atau murid yang berakhlak mulia. Kebetulan jawabannya sama dengan Bu Nena ya, bukan nyontekan ya. Kita manual udah dulu. Selain mandiri, iya. Selain mandiri ya, dengan tadi yang Bu Endang sebutkan, saya bermimpi bahwa anak yang nanti setelah kita mengharapkan anak itu berakhlak mulia. Karena kalau sudah berakhlak mulia, insya Allah ya tidak ada lagi seperti yang kita selain tawuran yang sangat lagi situ ya bully ya, sampai kemarin kejadian yang di luar itu ya Bu ya, sampai membunuh ya kan, membunuh guru yang melawan guru, membunuh teman sampai seperti itu. Kalau dia sudah berakhlak mulia, nurut sama orang tua, guru, apapun yang kita inginkan, ya hal-hal yang baik akan tercipta. Ya, kalau sudah punya akhlak mulia, untuk mendidiknya kayaknya lebih mudah kita arahkan seperti itu. Insya Allah ya di Cipayung 2 ini kita berharap seperti itu, punya akhlak murid yang mulia. Ini yang kami harapkan ya, karena di zaman sekarang ini kayaknya akhlak dulu yang harus kita bentuk. Ya, kalau kita jalin pendidikan pengetahuan yang kita harapkan terlalu tinggi, kalau akhlaknya pun tidak terbentuk, nanti di mana menerapkan ilmunya kalau akhlaknya memang kurang baik. Seperti itu cukup saja. Terima kasih. Hebat, terima kasih Bu Eti, Bu Endang. Kalau Bu Endang tadi memimpikan murid yang mandiri, jadi bisa segala-galanya. Kemudian kalau Bu Eti tadi mengharapkan yang berakhlak mulia, sama seperti yang Ibu Nena ya. Karena juga ingin siswa yang berakhlak mulia. Mungkin alasannya sama atau berbeda Bu Nena, Bu Eti? Iya, terima kasih. Hebat. Bu Eva, ada pendapat lain mungkin? Ya silakan. Ya, sebenarnya dari siswa itu kita memang betul yang dikatakan, kita ingin menjadi siswa mulia. Saya juga punya pendapat sendiri, walaupun mungkin memang siswa itu berakhlak mulia yang kita utamakan. Ya, anak itu mempunyai karakter dan motivasi dalam dirinya sendiri. Ya. Karakter dan motivasi dalam dirinya sendiri ini memang harus dibarengi tadi dengan akhlak yang baik. Kalaupun menurut saya siswa itu berakhlak mulia yang baik, dibawa bagaimana sih lingkungannya, baik dari lingkungan rumah maupun dari lingkungan sekolah. Karena dampaknya itu yang sangat luar biasa itu adalah di lingkungan luar. Ya, kita mengarahkan siswa ini berakhlak mulia, kemudian di rumah tidak dipantau, gitu kan? Nah, jadi bagaimana sih kita sebagai seorang pendidik ini menanamkan motivasi pada diri anak itu untuk menanamkan sikap yang tadi mandiri, berakhlak mulia itu ada pada dalam diri anak itu sendiri. Ya, saya tidak panjang lebar, ya saya mengatakan menginginkan seorang siswa itu yang mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, gitu. Dan karakter aja. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Kampusnya teman-teman. Untuk Bu Mala sendiri, bagaimana kira-kira pendapat? Silakan. Lanjut aja. Roma, oke. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Pertanyaan yang kedua, cara kalimat rumpangnya. Ya, yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Nah, silakan ibu-ibu dijawab. Kira-kira menurut ibu-ibu, saya itu percaya bahwa murid itu adalah. Menurut saya murid itu apa?
murid itu adalah gitu ya. Berarti murid itu kan siswa. Siswa itu adalah anak. Saya percaya semua anak itu cerdas. Ya. Cerdas itu dalam arti luas mungkin ya. Ya. Jadi saya percaya semua anak itu hebat, semua anak itu cerdas. Terima kasih Bu Eva, luar biasa sekali jawabannya. Kalau menurut Bu Eva, semua anak itu adalah cerdas. Nah, pasti Bu Nena mengatakan anak itu individu yang baik dan memiliki potensi. Oke, terima kasih Bu Nena dan Bu Eva. Lanjut ke kalimat rumput yang ketiga. Yang ketiga ini, di sekolah saya mengutamakan. Nah, kira-kira apa yang saya utamakan di sekolah ini? Silakan, ada yang menjawab. Gantian. Bu Mala, Bu Endang atau Bu Eti? Silakan. Bu Nena, silakan ya. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kepada murid penanaman karakter yang baik. Insya Allah guru-guru di Cipayung 2 memberikan pemahaman, pengalaman tentang karakter-karakter baik kepada murid. Begitupun guru-gurunya. Kita di sekolah saya mengutamakan kolaborasi, saling berkolaborasi antar teman. Ya. Ya, bukan? Iya, sangat kerjasama. Tidak mungkin dalam satu instansi, dalam satu wadah bisa berjalan sendiri. Tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin bisa berjalan. Sebagus apapun Bu Ani presentasi di depan tidak ada audiensnya ya percuma seperti itu. Jadi intinya di sekolah kami mengutamakan bagi guru-gurunya kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nena. Kolaborasi dengan teman memang itu sangat dibutuhkan sekali yang kita semua. Kita lanjutkan pertanyaan rumpang yang keempat. Kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kira-kira menurut ibu-ibu di sini murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Kira-kira sadar tentang apa? Silakan. Salah satunya Bu Mala, Bu Endang, Bu Eti boleh. Silakan Ibu. Maaf ya Bu, saya coba aja ya. Kemudian kalau menurut saya, murid di sekolah itu sadar betul bahwa tujuan kita ke sekolah itu tidak hanya cuma belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi ada hal-hal yang diberikan oleh guru, yaitu tentang akhlak, etika, bagaimana ke orang tua, kepada orang tua maksudnya guru ya, kepada teman, yaitu tadi banyak hal-hal moral yang dipelajari. Jadi tidak hanya duduk manis dengarkan dikasih tugas guru apa, enggak, tidak hanya itu. Dari dia berangkat dari rumah, baru masuk aja sudah diajarkan, kan guru menyambut anak bagaimana. Jadi tidak hanya ya, artinya itu tidak hanya belajar berhitung, membaca, menulis, dan pelajaran yang itu tadi mungkin malah bikin anak itu malas kalau hanya cuma belajar materi aja, tapi banyak sekali hal-hal yang secara tidak harus di dalam kelas, dari dia berangkat ke sekolah sampai baru di
depan ujung pintu gerbang itu sudah ada yang dia terima. Mungkin itu bahan dari saya. Masya Allah. Hebat. Terima kasih. Hebat, hebat, hebat. Terima kasih ibu-ibu semua. Masya Allah luar biasa jawabannya. Kita ingin muridnya memiliki akhlak dan beretika. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Pertanyaan apa yang kelima? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Nah, jadi dari kalimat lengkap ini saya dan guru lain di sekolah saya. Berarti ini artinya kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya ini. Yakin untuk apa kira-kira? Nah, silakan. Ada yang ingin menjawabnya, menambahkannya? Silakan Bu Nena. Izin menyampaikan, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk kita yakin kita saling belajar, saling mengupgrade diri, ya, karena itu sangat penting. Kalau tidak seperti itu, kita akan menjadi guru yang terbelakang, guru yang tertinggal, yang masih zaman dulu aja. Oh, dulu guru saya mengajarnya seperti ini, nyontek dengan anak seperti yang Pak apa tadi bilang dia bilang cara kita mengajar belum tentu itu cara anak belajar. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kita harus terjun bagaimana kita bukan mengikuti, artinya mengikuti bagaimana gaya belajar anak sehingga menyenangkan bagi mereka, sehingga masuk semua apa yang kita inginkan bagi anak sesuai zamannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nena. Jadi intinya kita masuk dulu ke dunia anak, ya. Baru nanti bawa mereka ke dunia kita. Jangan kita masih ke zaman koloni dulu. Iya, betul. Masuk ke dunia anak, kemudian bawa mereka ke dunia kita, mengikuti zamannya. Dilanjut yang keenam, ke terakhir nih, kalimat rumah terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, kira-kira saya dan guru lain di sekolah saya, teman-teman saya di sekolah ini kira-kira paham bahwa, kira-kira silakan. Ada yang ingin menanggapi? Bu Eva, silakan. Tunggu itu dulu. Bu Mala. Supaya Terakhir kan banyak. ya, nggak ada yang salah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya nanti kita benar-benar saling belajar, ya. Dan kita juga tahu bahwa kita punya tugas dan kewajiban, ya, di sekolah ini yang luar biasa, ya, membentuk anak-anak kita, ya, menjadi generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter. Ya, ini tugas yang sangat berat, ya, buat kita, ya, sehingga, ya, kita perlu selalu meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, ya, dengan, ya, apalagi sekarang dunia IT, ya Bu, ya, kemudian juga informasi-informasi yang kita dapatkan, ya, begitu cepat, ya, terkadang kita ketinggalan oleh anak-anak, ya Bu. Jangan sampai anak duluan yang mendapat informasi itu, maka kita harus selalu update dengan informasi yang kedua. Terlebih, ya, tadi itu, ya, tugas dan kewajiban kita memang, apalagi sebagai ibu rumah tangga juga, ya Bu, ya, yang luar biasa pekerjaannya. Ya, harus bisa membagi waktu dan menempatkan diri kita pada tempatnya. Luar biasa. Hebat sekali Ibu. Terima kasih banyak diskusinya tentang kalimat rumpang. Jadi untuk pertanyaan
guru itu harus benar-benar meningkatkan kompetensi supaya anak-anak kita bisa kreatif, inovatif, ya berakhlak, terus cerdas. Oke, selanjutnya di sini dari kelima kalimat rumpang tadi kita kaitkan menjadi sebuah visi. Jadi di sini visi yang saya ambil di sini karena kita sudah mendambakan murid yang cerdas, berakhlak. Jadi di sini saya ambil itu kesimpulan visi saya itu mendambakan murid yang cerdas, berkarakter, beriman, berprestasi, berbudaya, kreatif, juga berimajinasi. Di situ. Kira-kira dari yang kalimat rumpang tadi kita kaitkan semuanya, saya buat kesimpulan seperti itu visinya. Ya, terutama yang paling utama itu adalah berakhlak mulia. Seperti visi sekolah kita, yang teman-teman sudah ketahui, yang kita buat bersama di sekolah kita, visi kita itu terwujudnya pelajar yang berketuhanan, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Jadi saya ambil visi sekolah kita itu sedikit memang kita mengharapkan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, terutama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita ada pendapat dari Stephen Cove. Nah, di sini dikatakan kita harus mulai dari akhir pekan. Jadi kalau akhir pikiran, maaf, kita harus mulai dari Udah pengen libur, mau weekend ya. Mau weekend. Efek gitu. Jadi kalau dalam visi itu kita sebelum membuat visi itu kita harus mulai kalau sesuatu kita harus mulai dari akhir pikiran. Itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah atau tujuan kita. Nah, di sini kira-kira ada yang berpendapat kita harus mulai dari akhir pikiran. Itu maksudnya apa ya? Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Bu Eva, barangkali. Kita harus mulai dari akhir pikiran. Mungkin begini kali ya Bu Ani ya, Bu Marianto. Berpikir dari akhir pikiran artinya pengalaman kita yang telah kita lalui, kemudian yang kita pelajari, gitu kan? Kita pikirkan kembali. Oh, berarti ini pengalaman yang sangat berharga untuk kita selalu berbuat yang terbaik dan terbaik. Itu mungkin karena kita ini harus mulai dari akhir pikiran. Maksudnya mulai dari akhir pikiran ini Lanjut lagi. iya, berlanjut, jangan sampai berakhir kita hanya stuck berpikir oh sudah sampai di sini gitu. Jadi berkelanjutan gitu. Iya. Begitu Bu ya. Luar biasa. Terima kasih. Pendapatnya bagus sekali ya. Kita harus terus berlanjut. Kira-kira pendapat lain Bu Endang yang menambahkan? Ya, kurang lebih sama. Ya, jadi tadi melanjutkan aja ya dari yang Bu Eva tadi tanggapannya sama. Jadi artinya begini, setelah kita melakukan hal-hal sesuatu, kan kita mesti akan tahu kan dampaknya, dampak yang habis kita lakukan. Nah, oh berarti pakai bahasa yang biasa ya. Oh berarti aku nggak boleh seperti itu, harusnya aku seperti ini, begitu mungkin bahasa gampangnya. Iya. Jadi akhirnya kan kita berpikir yang oh harusnya seperti ini, kan kita lanjutkan. Jadi apa yang setelah kita lakukan kita introspeksi. Oh aku nggak boleh begini, saya harus begini. Nah yang harus begini kita lanjutkan. Jadi akhirnya terus menerus berkembang. Ya, jadi lebih baik lagi. Iya, dari awal. belajar dari yang depan tadi tidak baik. Nah begitu bukan? Terima kasih Bu Endang. Jadi akhir dari pikiran itu ya seperti itu, intinya kita memiliki tujuan. Nah, tujuan itu bagaimana sih kita ingin mencapai tujuan tersebut, berarti ada beberapa jalan yang harus
kita lalui. Nah, lanjut di sini untuk tadi visi dari kalimat rumpang yang tadi teman-teman sudah jabarkan bersama, di sini kita diskusikan bersama. Saya ambil kalau untuk visi saya, jadi visi saya sebagai guru penggerak ini, ya, sebagai diri saya pribadi, ya, diri saya sendiri ini, saya memiliki visi di sekolah ini, ya, kita ingin mewujudkan siswa berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi visi yang saya miliki seperti itu. Tapi bukan berarti nanti visi saya ini harus mengganti visi di sekolah, tidak. Ya. Jadi dimanapun mungkin ada di sekolah ini atau nanti saya ditempatkan di sekolah yang lain, nanti saya lihat dulu kira-kira visi yang ingin saya capai itu seperti apa. Tapi kalau di sini ya inilah visi yang ingin saya capai. Nah, ternyata kita dari awal sebelum kita belajar penggerak itu kita nggak tahu ya kalau bikin visi itu harus gimana gitu. Ternyata ada tata caranya, ada langkah-langkahnya, yaitu kita buat ada alur membuat visinya itu ternyata kita buat pakai jalan yang namanya atap, ya, prakarsa perubahan atap. A-nya itu awal. Jadi di awal itu justru kita melihat itu bukan dari kelemahan sekolah kita, tapi dari kelebihannya, ya, kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita itu apa. Nah, jadi kalau kita mau membuat visi gitu, ternyata seperti itu kelebihannya kita miliki gitu. Iya, betul. Kita kembangkan yang ada, yang unggul. Kemudian T-nya tantangan. Nah, seperti itu pasti memang kita punya tantangan tadi, ya. Namun ya kita kerjakan bersama, kolaborasi tadi bersama-sama. Kemudian A-nya lagi aksi. Nah, aksinya itu apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang P-nya itu pembelajaran. Nah, ternyata juga di sini juga ada yang namanya bagja, alur bagja. Jadi alur perubahan kalau kita memang ingin membuat visi. Setelah dari atap tadi dikembangkan yang namanya bagja. Ini juga sepertinya memang nggak usah dijelaskan, ya, karena memang ribet memang. Tapi memang alur kalau kita membuat visi harus seperti itu, atap kemudian ke bagja, dan seperti inilah poin-poinnya bagja, yaitu buat pertanyaan. Iya, betul, Ibu. Mencoba Jadi memang sulit sekali di alur bagja ini. Jadi ternyata kalau kita melihat teman-teman kita, ya, kalau kita membuat jadi pimpinan lah seumpama ya Bu, ya, jadi kepala sekolah itu ternyata memang sulit gitu, karena dalam membuat visi sekolah aja kan kita benar-benar mengundang teman-teman kita yang benar-benar bisa untuk mengembangkan kurikulum sekolah terutama. Lanjut di sini prakarsa perubahan saya. Jadi kalau yang dari semua tadi kita tampilkan, saya punya prakarsa perubahan. Jadi di sini saya ingin membiasakan perilaku positif baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Jadi kita mau menerapkan baik dari diri saya sendiri, ya, utamanya diri saya, kemudian ke teman-teman saya, kemudian ke anak-anak murid kita semua. Saya ingin kita semua terbiasa berperilaku yang positif seperti itu. Ya, kira-kira sampai di sini diskusi pada penampilan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan dan memimpin diskusi untuk kemampuan, ya. Jadi tadi yang pertama sudah mengisi kalimat rumah,
membuat visi anak berkarakter atau anak berkarakter cerdas dan mandiri, misalnya Bu Endang apalagi, nah itu harus melalui step by step di bagian itu. Jadi memang panjang ya, tapi Bu Ani dan teman-teman CKP yang lain sudah berhasil untuk membuatnya, walaupun memang lumayan ya berproses ya. Jadi dengan diskusi dan ini akhirnya bisa menyelesaikan proses baca itu dan lahirlah tadi visi dari Bu Hani sendiri. Kemudian tadi Bu Hani juga sudah memaparkan untuk visi dari sekolah kita, yaitu SDN Cipayung 2, yang mana tadi apakah visi tersebut sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila? Nah, gimana teman-teman tadi visinya? Masih hafal visi sekolah kita? Ayo bisa yang